Berburu ungkrung jati di Gunung Kidul. Welcome to Mom Bloggerpreneur Life channel. Halo, tahu nggak nih apa yang lagi jalan-jalan di lantai rumah ini? Ini lagi viral loh di Gunung Kidul. Kebetulan di kebun belakang rumah saya punya pohon jati. Dan pohon jati itu daunnya pada bolong-bolong. Karena apa? Karena dimakan ulat. Yes, ini lagi diserbu ulat. Terus kita ikut-ikutan cari ungkrung. Tahu nggak sih ungkrung? Ungkrung itu semacam entong. Bingung lagi ya, nggak tahu juga entong itu apa. Kepompong. Nah, pasti tahu kan kepompong. Jadi ini bagian dari metamorfosis dari ulat. Nah, setelah ini kan biasanya jadi kupu tuh. Tapi beda kalau di Gunung Kidul. Ungkrung ini jadi makanan atau kuliner ekstrim musiman. Bagi yang belum tahu nih, saya kasih tahu penampakan ungkrung jati itu seperti ini. Wah, tahu gak sih kalau orang Gunung Kidul itu pada kreatif ya, semuanya bisa jadi makanan. Selain ungkrung itu juga belalang dimakan. Terus uletnya, katanya uletnya itu lebih enak. Waduh, kalau saya belum berani sih nyoba uletnya. Kalau ungkrungnya sih enak, cekruk-cekruk gitu rasanya, kayak laron. Ada yang pernah makan laron? Nah, gurih-gurihnya semacam itu karena memang mengandung protein tinggi. Jadi ada gurih-gurihnya gitu. Tapi hati-hati bagi yang punya biduren atau alergi gitu ya, karena bisa langsung gatal-gatal tuh seluruh tubuh, ya kan? Ada juga kan orang biasanya alergi udang. Nah, ini ada juga yang alergi ungkrung, makanan seperti ini yang berprotein tinggi dan tentunya mengandung kolesterol. Jadi ya tetap harus hati-hati meskipun makanan ini hanya ada setahun sekali. Jadi musiman. Dan ini dari segi bisnis lumayan juga loh untuk menambah penghasilan bagi penduduk di Gunung Kidul. Karena kalau dijual harganya lumayan. Tahu nggak sih, ungkrung ini yang sudah bentuk ungkrung ya. Kalau ulatnya biasanya lebih murah sih. Kalau sudah bentuk ungkrung seperti ini dijual per kilonya bisa mencapai ratusan ribu loh. Iya, per kilonya itu sampai 125 ribuan. Nah, itu banyak orang yang lagi cari ungkrung nih, anak wedok juga ikut cari. Seneng sih kalau proses mencari ungkrungnya itu, karena asik aja gitu sampai lupa waktu. Tuh lihat, pokoknya tanahnya kita kira-kira yang ada genyuk-genyuk gitu biasanya ada. Kalau enggak ya ada di ini daun-daun. Nah, ini masih bentuk ulatnya nih, lihat. Daunnya sampai entek ini, bolong-bolong dimakan sama ulat. Yup, fenomena ini terjadi biasanya setahun sekali. Jadi seperti saat ini ya, semua pohon jati yang ada di Gunung Kidul sepertinya lagi dimakan sama ulat. Jadi waktu awal-awal ulatnya itu akan membentuk semacam kayak jaring-jaring gitu. Terus menyerbu kemana-mana sampai orang lewat aja ada kena ulet. Nah, uletnya itu nanti bersembunyi di daun-daun atau mungkin di tanah-tanah. Gampang banget sih untuk mencirikannya. Biasanya kita lihat daun-daun jati yang sudah kering ini, terus ada kayak sarang, ada tanahnya gitu. Terus dibuka itu, nah seperti ini, ada ungkrungnya. Ini namanya ungkrung. Ada uletnya juga atau kepompong jati, ungkrung pohon jati. Nah, itu ada lagi. Ini banyak sekali loh. Dan biasanya orang-orang akan beramai-ramai mencari ungkrung di kebun-kebun jati ini. Nah, itu tampak dari kejauhan. Tetangga-tetangga saya mulai berdatangan ke kebun jati di belakang rumah saya. Mereka juga mencari ungkrung.
Biasanya ada yang dikonsumsi sendiri, tapi ada juga yang dijual. Biasanya sih sudah ada pembelinya gitu ya. Bahkan ada juga yang di online kan. Lumayan loh, misalnya mereka dari pengepul beli di bawah 100.000, terus mereka bisa jual 100.000 atau malah lebih dari 100.000, bisa 125, 135 gitu. Nah, untuk pengolahannya sendiri itu harus benar-benar bersih ya. Dicuci dulu bisa sampai 5 kali. Setelah dicuci terus direbus pakai air panas. Nah, setelah itu kita mau bikin menu apa nih? Nah, kalau saya ini mau membuat baceman ungkrong. Jadi ini bumbu-bumbunya dulu saya kasih jahe, kasih asem, terus ada nanti bawang merah, bawang putih gitu kan, ada salamnya. Nah, ini ungkrong yang sudah direndam air panas itu langsung dimasukkan ke dalam itu tadi air baceman, dikasih garam jangan lupa. Lah, lamanya berapa lama ya? Pokoknya sampai kira-kira empuk gitu ya. Nggak harus empuk banget, yang penting racun-racunnya, takutnya kalau ada racun ya, namanya juga kepompong, pastikan mengandung berbagai macam senyawa gitu ya. Kandungan selain protein pasti ada yang lain-lainnya yang namanya benda asing yang mungkin nanti tidak cocok dalam tubuh kita. Nah, ini untuk bumbunya, bumbu bacem pasti tahu kan, ada ketumbar, garam itu pasti, terus ada ini sendiri sih ya, ini ketumbar sama garam nanti dicampurkan dulu. Setelah itu ada bumbu lain yaitu bawang merah, bawang putih. Nek bawang merah sama bawang putihnya diiris-iris sendiri. Jadi dikupas dulu baru diiris-iris ya, jangan langsung diiris-iris tanpa dikupas. Nah, setelah itu terus digoreng sampai renyah gitu ya. Jangan lupa untuk teman makannya itu bikin sambal bawang. Gampang, sambal bawang itu cuma garam, bawang, terus cabe. Nah, ini udah jadi nih. Bacem ungkrong, sambal bawang, pakai pete kalau suka pete. Terus nasi. Wah, ini kentek-kentek ke sego pasti. Karena memang rasanya nyamlang tenan. Wah, ada yang gak berani ya? Cobain deh. Saya aja tadinya juga belum lama tinggal di Gunung Kidul toh, pertama kali lihat, waduh ular kok dipangan, tapi lama-lama penasaran juga, terus pengen nyoba seperti itu, dan ternyata memang rasanya luar biasa. Kalau nggak ngerasain sendiri nggak akan tahu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Kita jumpa lagi di channel saya, maksudnya di video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.